Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kami. Di video kali ini, kita akan membahas bagian terpenting dari logika matematika, yaitu penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, kita akan disuguhkan dengan beberapa premis. Premis sendiri adalah suatu proposisi yang berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan suatu kesimpulan. Kesimpulan dalam logika matematika biasa disebut konklusi. Penarikan kesimpulan dalam kaidah matematika ada 3 macam: modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Yang pertama, modus ponens. Modus ponens memiliki formulasi seperti ini. Premis pertama, jika P maka Q, maka konklusi dari kedua premis tersebut adalah Q. Contoh, premis 1, jika ayam berkokok, maka hari sudah pagi. Premis kedua, ayam sudah berkokok. Maka konklusinya adalah hari sudah pagi. Kaidah kedua, yaitu modus tollens. Dengan formulasi seperti ini, premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, bukan Q. Maka konklusinya adalah bukan P. Contoh, premis pertama, jika hujan turun lebat, maka sungai meluap. Premis kedua, sungai tidak meluap. Sehingga konklusinya adalah hujan turun tidak lebat atau hujan tidak turun dengan lebat. Artinya, hujan tetap turun tetapi tidak dalam kondisi yang lebat. Yang ketiga, silogisme. Silogisme mempunyai kaidah seperti ini. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, jika Q maka R. Konklusinya, jika P maka R. Contoh, premis pertama, jika sudah pukul 7 pagi, maka bel sekolah berbunyi. Premis kedua, jika bel sekolah berbunyi, maka semua siswa harus masuk kelas. Konklusinya, jika sudah pukul 7 pagi, maka semua siswa harus masuk kelas. Kita langsung contoh soal yang pertama. Diketahui premis pertama, jika Rida mencuci tangan dengan sabun, maka tangannya bersih dari kuman. Premis kedua, tangan Rida bersih dari kuman. Perhatikan di sini ada pernyataan P, pernyataan Q. Premis kedua, pernyataan Q. Maka kita menggunakan kaidah modus ponens. Sehingga kesimpulannya adalah P. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Rida mencuci tangan. Kita lihat pernyataan P. Rida mencuci tangan dengan sabun. Sehingga pilihan A kurang lengkap. Sehingga kita simpan dulu. Kita simpan dulu pilihan A. Kemudian pilihan B. Rida tidak mencuci tangan. Jelas bukan. Pilihan C. Tangan Rida bersih dari kuman. Jelas bukan, karena kesimpulannya adalah P. Tangan Rida bersih dari kuman karena mencuci tangan dengan sabun. Ini terlalu panjang, jelas bukan. Rida mencuci tangan dengan sabun. Nah, pilihan E adalah jawaban yang benar karena kalimatnya lengkap sesuai dengan pernyataan P. Soal kedua. Diketahui, premis 1, jika Rida mencuci tangan dengan sabun, maka tangannya bersih dari kuman. Tangan Rida tidak bersih dari kuman. Premis 1, jika P, maka Q, dan premis 2, bukan Q. Sesuai kaidah modus tollens, maka kesimpulannya adalah bukan P. Ingkaran dari Rida mencuci tangan dengan sabun adalah Rida tidak mencuci tangan dengan sabun. Kita lihat pilihan jawaban A. Rida tidak mencuci tangan. Seperti soal sebelumnya,
kalimat ini kurang lengkap. Kurang lengkap dengan keterangan dengan sabun. B. Rida mencuci tangan dengan sabun. Kita tahu kesimpulannya adalah bukan P, artinya ingkaran dari Rida mencuci tangan dengan sabun, sehingga pilihan B juga bukan. C. Tangan Rida kotor. Jelas bukan, karena tidak ada satupun kalimat yang menyatakan tangan Rida kotor. D. Tangan Rida tidak bersih dari kuman karena mencuci tangan tidak pakai sabun. D. Jelas bukan. E. Rida tidak mencuci tangan dengan sabun. Jawaban yang benar adalah E. Ingkaran dari Rida mencuci tangan dengan sabun adalah Rida tidak mencuci tangan dengan sabun. Soal ketiga. Diketahui premis pertama, jika listrik padam, maka sinyal seluler ikut mati. Premis kedua, jika sinyal seluler mati, maka sambungan internet akan terputus. Penarikan kesimpulan pada dua premis ini menggunakan kaidah silogisme. Dengan cara menghilangkan pernyataan key, yaitu sinyal seluler mati. Pernyataan yang sama kita anggap tidak ada, sehingga kesimpulannya jika listrik padam maka sambungan internet mati atau terputus. Pilihan A kita lihat, jika sinyal seluler mati maka listrik padam. Pilihan A merupakan converse dari premis 1. B. Jika sambungan internet terputus maka listrik padam. Bukan, karena listrik padam letaknya nanti di depan. C. Jika internet terputus, maka sinyal seluler mati. Jawaban C juga bukan. D. Jika listrik padam, maka tidak bisa streaming YouTube. Yang D jelas bukan, meskipun streaming YouTube menggunakan internet, tetapi tidak ada kalimat streaming YouTube pada kedua premis di soal. E. Jika listrik padam, maka sambungan internet terputus. Nah, jawabannya yang benar adalah E. Baik, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.